Halo, selamat datang Sobat Unila. Selamat datang dalam acara podcast PMB Unila yang merupakan salah satu bentuk kerjasama jurusan Ilmu Komunikasi dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan perwakilan dari Prodi S1 Teknik Geofisika yang akan membicarakan mengenai sedikit tentang geofisika itu sendiri. Semoga perbincangan kali ini dapat berguna bagi kita semua dan juga adik-adik yang ingin masuk ke jurusan geofisika. Nah, langsung saja di hadapan saya ada, boleh Bapak Syamsul Rijal memperkenalkan diri? Ya, terima kasih. Nama saya Samsul Rijal, dosen di jurusan Teknik Geofisika, jurusan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Cukup. Kemudian Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Karyanto. Saya selaku Ketua Jurusan di Teknik Geofisika Universitas Lampung. Dalam hal ini mewakili pihak jurusan kami berdua, yaitu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Geofisika. Oke, baik. Bapak, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai jurusan Teknik Geofisika itu sendiri. Bisa diceritakan sedikit mengenai prodi geofisika itu sendiri? Oke. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi program studi S1 Teknik Geofisika itu berdiri tahun 2007. Jadi kita menerima mahasiswa S1 pertama tahun 2007. Jadi perjalanannya sudah ya lumayan ya. Kemudian dalam perjalanannya kita melakukan juga proses akreditasi. Di akreditasi pertama kita mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian kita evaluasi dalam kurun waktu 2 tahun, itu kita sudah penambahan data dan sudah perbaikan-perbaikan dari segala sisi akademik, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 2017 kita terakreditasi A. Jadi dari tahun 2007 sampai 2017 dalam kurun waktu 10 tahun program studi S1 Teknik Geofisika alhamdulillah bisa terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian di tahun 2002 ini kita saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan akreditasi, tapi bukan di BAN PT lagi, karena kita sekarang akan akreditasi yaitu di Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. Jadi kita akan akreditasi di LAM Teknik. Insya Allah nanti kita akan upload kurangnya itu di bulan September, jadi masuk di batch ketiga. Itu kurang lebih perjalanan Teknik Geofisika. Terima kasih. Berarti ya dalam sepak terjang perjalanannya Teknik Geofisika ini perkembangannya bisa terbilang cepat ya Pak ya, dengan kurun waktu yang Iya. 1 dekade sudah bisa mendapat akreditasi A. Iya, kita memang apa ya, dari segala unsur. Jadi kita akreditasi ini bukan hanya bekerja sendiri unsur dosen, tapi kita melibatkan mahasiswa, alumni dan juga stakeholder. Jadi bukan hanya di akreditasi juga, penyusunan kurikulum pun kita akan pasti melibatkan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan teknik geofisika, baik itu internal maupun eksternal. Di eksternal kita melibatkan organisasi profesi, misalkan himpunan ahli geofisika kita libatkan. Kemudian yang dari geologi kita libatkan juga, asosiasi profesi program studi kita libatkan, seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa memotret diri kita juga akan dipotret oleh yang lain, sehingga apa yang dibutuhkan di dunia luar sana itu bukan hanya angan-angan kita, bukan hanya kemauan diri kita sendiri, tapi memang juga mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, sehingga diharapkan nanti lulusan Teknik Geofisika setelah lulus kemudian bekerja ataupun jadi wirausaha ataupun yang lain sebagainya, diharapkan juga tidak akan jauh-jauh dari Teknik Geofisika seperti itu. Jadi 2017 itu ketika kita terakreditasi A, baru ada 3 di Indonesia yang terakreditasi A untuk Teknik Geofisika dan Geofisika ya. Jadi ITB, UGM dan ketiganya adalah Unila saat 2017 untuk program studi Teknik Geofisika. Geofisika. Ini yang sangat membanggakan lah Pak ya untuk jurusan Teknik Geofisika itu sendiri. Nah, kemudian dalam perkembangannya tentu geofisika ini mungkin ada
sumbangsih dari pihak lain, nah salah satunya stakeholder. Nah kemudian dari teknik geofisika itu ada nggak Pak kerjasama dengan instansi-instansi luar gitu Pak? Terima kasih. Jadi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung, kita bekerja sama di tingkat nasional maupun internasional. Untuk di tingkat internasional saat ini kita sudah bekerja sama dengan Universitas Teknologi Petronas Malaysia. Jadi tahun 2021-2022 ini kita bekerja sama yaitu riset kolaborasi. Jadi riset kolaborasi antara periset atau dosen Teknik Geofisika Unila dengan dosen di Universitas Teknologi Petronas. Kemudian di tahun-tahun mendatang kita juga akan mengembangkan bahwa kerjasama tersebut jangan hanya di bidang riset saja, bisa juga dengan pertukaran mahasiswa. Kemudian konferensi bersama, dan juga dari Universitas Teknologi Petronas itu menawarkan yaitu adanya program dual degree. Artinya dual degree di sini program studi yang ada di Unila, dalam hal ini ya Teknik Geofisika, kemudian nanti dengan pihak di Universitas Teknologi Petronas, di sana ada program studi geoscience. Jadi program studinya tidak sama, tapi mempunyai kemiripan. Dan nanti mahasiswa misalkan di Teknik Geofisika Unila ini akan mengambil berapa semester di Petronas, Universitas Teknologi Petronas, sehingga nanti mendapatkan dual degree seperti itu. Itu akan kita kembangkan terus. Jadi kita sudah mendapatkan tawaran, namun kita juga perlu payung hukum, kita akan berkoordinasi dengan pihak Fakultas Teknik dan juga Universitas Lampung seperti itu. Itu yang dari internasional. Kemudian beberapa juga kalau di tingkat nasional banyak sekali Pak Rijal ya. Yaitu dari BMKG, dari Pertamina Geothermal Energi, maupun juga dari PT Antam kita mempunyai kerjasama. Bahkan di tiap semester kita itu selalu mengirimkan mahasiswa kita dari institusi-institusi tersebut ataupun di perusahaan tersebut satu melakukan praktek kerja lapangan, kemudian juga melakukan tugas akhir di sana. Jadi tugas akhir di Teknik Geofisika Unila ini bukan hanya di Unila, tapi sebagian ada juga di perusahaan, ada juga di bagian lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia. Dan itu semua selalu kita landasi dengan piagam kerjasama. Silakan Pak, ada mungkin ada tambahan dari swasta juga kita sudah memberikan layanan jasa ya. Dari kegeofisikaan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan geofisika dan struktur yang sudah bekerja sama dengan kita, baik itu nasional maupun internasional. Misalnya Citralen kemarin mengalami amblesan ya, itu memanfaatkan juga jasa dan peralatan di jurusan untuk mengevaluasi kondisi tanah di wilayah tersebut. Juga dengan persiapan tol kemarin di Bakau untuk area-area yang mungkin menjadi daerah yang berpotensi mengalami longsoran ataupun ada hazard, itu juga bisa dimanfaatkan dari peralatan yang ada di kita. Bahkan beberapa tahun lalu kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Malaysia dan Taiwan untuk mensurvei jalur kabel yang ada di Taiwan. Jadi semua tim geofisikanya itu dari kita. Saya mengajak mahasiswa, alumni yang memang sudah tahap akhir ya, sebulan di sana melakukan survei untuk menentukan rute kabel ground dari laut ke powerhouse di darat. Jadi untuk kerjasama itu pun lumayan. Dari peralatan kita siap, semua peralatan kita itu udah branded internasional ya, sehingga pihak industri pun sudah yakin dengan peralatan-peralatan yang kita miliki. Mungkin Masnya bingung, sebenarnya teknik geofisika ini apa yang dipelajari, mungkin gitu ya? Itu Pak, itu yang mau saya tanyakan. Seperti Iya. itu gitu ya. Mungkin terlalu luas. Nah, Iya. mungkin secara singkat, secara mendalam geofisika ini seperti apa gitu Pak? Geofisika ya kan, namanya geofisika. Geo itu bumi, kemudian fisika ya ilmu fisika. Jadi dalam hal ini geofisika ini menerapkan hukum-hukum fisika untuk mempelajari bumi. Dalam hal ini bawah permukaan bumi gitu. Jadi khusus di Teknik Geofisika Unila ini kita mempelajari subsurface. Jadi
di bawah sana, di bawah permukaan bumi itu ada apa? Mungkin ada bahan tambangnya, mungkin daerah tersebut mempunyai potensi bencana geologi. Jadi maka kajian kita itu selain eksplorasi sumber daya alam juga kajian mitigasi bencana geologi seperti itu ada. Jadi bukan hanya melulu mencari harta kekayaan atau sumber daya alam, tapi kita juga mempelajari potensi-potensi dari bumi itu bahaya. Misalkan gempa bumi, tsunami itu kita pelajari juga seperti itu. Maka sebenarnya bagi adik-adik di SMA yang mau masuk ke teknik geofisika, itu gambarannya sebenarnya tidak susah. Jadi jangan dibayangkan fisika-fisika yang terlalu susah. Jadi hukum-hukum yang kita pakai itu sebagian besar juga hukum-hukum fisika dasar gitu loh. Gelombang pasti bisa merambat, bisa dipantulkan dan lain sebagainya. Dari sifat-sifat gelombang tersebut kemudian kita bisa untuk eksplorasi di bidang migas, minyak dan gas bumi bisa. Kemudian kalau di Lampung ini kan banyak potensi geotermal, panas bumi. Nah, termasuk Provinsi Lampung ini termasuk mempunyai potensi panas bumi yang besar di Indonesia. Cuma pemanfaatnya belum maksimal. Yang baru sudah produksi karena yang ada di PLTP Ulu Belu. Mungkin mas-masnya sudah pernah belum ke Ulu Belu. Jadi di Ulu Belu sana, kalau zaman dahulu tahun 90-an atau tahun 2000-an itu kita ke sana itu harus naik mobil yang pakai rantai. Sekarang sedan aja udah sampai di atas gunung. Bisa. Jadi kantor PGE Pertamina Geothermal Energi itu di atas gunung. Jadi bisa melihat ke sana semua. Nah, itu survei pertamanya ya geologi geofisika seperti itu. Jadi pemanfaatan hukum-hukum fisika ini luar biasa manfaatnya. Jadi tidak usah takut calon mahasiswa itu untuk belajar masalah fisika. Kemudian nanti kalau sudah masuk teknik geofisika, nanti kemampuannya bukan fisika, tapi pemanfaatan hukum fisikanya. Nanti dilandasi atau ditambah dengan kemampuan komputasi dan lain sebagainya. Sehingga belajarnya itu asik. Praktikumnya sebagian besar kita bukan di laboratorium. Laboratoriumnya mana kita alam. Kita praktikum geologi pasti di alam. Kita akuisisi datanya, pengambilan datanya itu sebagian besar bukan di laboratorium, tapi di alam. Misalkan di lapangan panas bumi, ya mahasiswa kita bawa ke sana. Bahkan di kita itu ada namanya mata kuliah lapangan. Itu pasti ada pelajaran kelasnya, tapi sekitar 1 minggu 10 hari kita bawa ke lapangan. Jadi kebutuhan mahasiswanya apa, desain untuk pengambilan datanya seperti apa, kita serahkan 100% kepada mahasiswanya. Jadi kita gampangnya memfasilitasi dan juga mensupervisi itu saja. Jadi mahasiswa kalau di sehari makan berapa, dia hitung. Jadi udah model by project lah. Ya, seperti itu. Diajarin kuliah sambil mendesain project, menjalankan project, membuat pelaporan project sehingga itu menjadi aplikatif. Dan terakhir harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di hadapan para dosen, kita uji seperti itu. Nah, itu salah satu mata kuliah yang menjadi unggulan kita kalau di LAM Teknik itu namanya capstone methods. Jadi merancang dan juga mengeksekusi sampai mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, itu semua nanti akan kita evaluasi. Kemudian ya itu. Jadi adik-adik SMA nggak usah khawatir. Biasanya kan adik-adik SMA ini khawatir fisika. Jadi kalau ada berbau fisika, dan memang sih yang masuk fisika itu pasti otaknya full ya. Karena betul. Kalau kita dulu SMA, kalau ada bau-bau fisika agak trauma gitu kalau memang nggak peka. Tapi perlu diketahui bahwa geofisika itu aplikasi fisika. Jadi penerapan hukum. Tidak melulu menurunkan mengenai fisika murni gitu ya, Pak ya. Bukan. Tidak melulu persamaan matematis, tapi persamaan dasar itu yang dimanfaatkan untuk mempelajari dalam bidang geologi gitu ya, Pak ya. Bumi. Jadi dan prinsip-prinsip itu dituangkan dalam bentuk alat. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti menggunakan alat. Nah, dan di teknik geofisika alhamdulillah alat kita cukup lengkap ya, dari
teknik geofisika yang ada di Indonesia, hampir mungkin 80% kebutuhan alat yang berbau geofisika itu kita memiliki. Ya, sekelas GPS saja kita punya 40 gitu. Jadi dan alat geofisika memang mahal dan itu mungkin memang jarang di prodi lain yang dan memiliki. alat di teknik geofisika Universitas Lampung levelnya bukan alat praktikum lagi sebenarnya. Alat kerja mungkin ya Pak. Jadi udah alat eksplorasi, sudah kelas perusahaan. Artinya kalau kita punya alat eksplorasi yang biasa dipakai untuk perusahaan, kalau untuk praktikum pasti sangat memenuhi gitu loh. Artinya kita ingin memberikan pelajaran praktikum dan lain sebagainya itu tidak tanggung-tanggung. Artinya nanti kalau sudah lulus bertemu alat itu di perusahaan ya tidak akan canggung lagi. Oh, ini sudah biasa bawaan saya, seperti itu. Berarti dalam jurusan teknik geofisika ini juga secara pembelajaran juga mahasiswa sudah diajarkan mungkin seperti simulasi dalam dunia kerja gitu ya Pak ya? Iya, itu jelas. Salah satunya beberapa mata kuliah itu memang kita dekatkan ya, baik itu di dunia kerja maupun di bidang riset dosen. Artinya mahasiswa mata kuliah di tiap tahunnya pasti berkembang. Kalau di semester sekarang itu mata kuliahnya yang disajikan ini, nanti di semester berikutnya atau di tahun berikutnya akan berkembang, bukan itu saja, seperti itu. Itu akan kita sesuaikan dengan misalkan dengan riset terkini dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, itu satu. Kemudian di bidang dunia kerja selalu bahwa kita mempunyai mata kuliah praktek kerja lapangan. Jadi mahasiswa harus praktek kerja lapangan di luar Universitas Lampung, bahkan kita tekankan di luar Lampung itu. Kecuali kemarin pas pandemi itu sangat itu sangat menghambat, sehingga kita ada pendekatan yang bisa PKL online tapi ternyata terbatas sekali. Yang beberapa kita cangkokkan di penelitian di laboratorium. Tapi kalau kondisi sudah normal selalu kita tekankan bahwa praktek kerja lapangan itu silahkan dibebaskan ya, tapi harus sesuai dengan core dari keilmuan teknik geofisika. Maka kita tadi kan ada beberapa yang sudah menjalin kerjasama. Nah itu selalu kita kontakkan atau mahasiswa mencari sendiri kontak person. Maka beberapa dosen itu sudah menyarankan kalau ada conference, baik itu international conference maupun nasional, itu beberapa dosen pengampu mata kuliah itu menyarankan untuk sebagai tugas dan lain sebagainya untuk mahasiswa itu ikut. Nah dari situ biasanya selain conference, biasanya kalau di bidang teknik geofisika atau geoscience itu ada pameran perusahaan. Nah mahasiswa bisa mencari kontak-kontak person untuk mencari tempat mereka PKL atau juga tempat mereka skripsi, tugas akhir. Nah itu biasanya nanti berlanjut kalau memang performanya bagus. Nah itu kemungkinan besar akan direkrut ya. Berarti mengenai kehidupan mahasiswanya berarti ya dengan fasilitas-fasilitas di teknik geofisika itu jadi mahasiswa juga bisa mengeksplor diri lebih dalam berarti ya Pak? Iya, betul. Bahkan kita anjurkan untuk misalnya penelitian tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ya. Mahasiswa dipersilahkan mau menangani satu kasus tertentu di daerah tertentu, kita siapkan alatnya, mereka yang eksplorasi, mereka yang melakukan pengukuran, sehingga itu bisa menjadi riset yang spesifik bagi tugas akhir mahasiswa itu sendiri. Nah itu dituntut kemandirian mahasiswa artinya. Tapi memang kan di mata kuliah praktikum sudah kita ajari, kita tuntut kemandirian. Bahwa di praktikum tergantung praktikan sendiri, asisten hanya memfasilitasi dan juga memonitor. Nah kita ya sebagai penanggung jawabnya kita selalu monitor. Nah sehingga waktu mereka tugas akhir pun kan mereka nggak sewa alat namanya alat sendiri, tidak sewa, free gitu loh. Asal mereka bertanggung jawab seperti itu. Jadi mereka harus bertanggung jawab seperti itu. Sehingga dengan sifat kemandirian tersebut nantinya kalau sudah terjun ke dunia real, kalau di kampus ini kan serba ideal lah gampangnya gitu, masih banyak yang toleransinya tinggi, persaingan ya mungkin ya antar kita, tapi kalau kita sudah lulus ke dunia real ya kita benar-benar bersaing seperti itu. Nah itu selalu kita tekankan kepada mahasiswa bahwa nantinya setelah lulus itu hanya
awal dari segalanya itu loh. Nanti kamu akan ke dunia nyata seperti itu. Nah, kemudian dengan pembelajaran yang begitu banyak fasilitas di teknik geofisika itu sendiri, nah untuk mengenai prospek ketika sudah lulus itu Pak, itu bagaimana Pak? Apakah mereka bisa ke bidang apa atau bagaimana gitu Pak? Ya, jadi karena tadi memang bidangnya sangat luas geofisika itu ya. Betul. Jadi di laboratorium kami saja ada, artinya laboratorium ini kan mendukung mempersiapkan mereka untuk ke dunia kerja yang sesuai minat. Jadi di laboratorium geofisika itu punya laboratorium geotermal sehingga dia bisa berkiprah nanti di bidang geotermal. Kita punya laboratorium eksplorasi geofisika yang untuk survei apapun itu ya, survei kebencanaan, survei migas dan sebagainya. Juga punya laboratorium petrologi yang fokus ke bidang migas ya, minyak dan gas bumi. Ada laboratorium mitigasi bencana geologi. Memang nanti itu yang bisa berkiprah di dunia kebencanaan ya, baik tsunami, gunung api, gempa dan sebagainya. Kemudian ada laboratorium instrumentasi geofisika. Nah ini nanti yang difokuskan riset untuk berkiprah di bidang-bidang pengembangan instrumentasi peralatan geofisika. Kemudian laboratorium Pengolahan data. geofisika. Nah ini yang komputasinya yang memang betah di ruangan berlama-lama ngolah data, itu bisa berkiprah di bidang itu. Karena salah satu bidang pekerjaan geofisika memang ada yang khusus mengolah data. Jadi dia selesai pengukuran lapangan kirim olah yang memang untuk waktu singkat harus dianalisis. Yeah. Jadi dengan luasnya kompetensi yang disiapkan seharusnya lulusan geofisika itu bisa berkiprah di Banyak saja bidang ya Pak banyak ya. bidang. Yang tentunya sebenarnya kan terkait dengan bidang kebumian. Jadi apapun yang terkait dengan bidang kebumian, tambang, kebencanaan, mineral dan Iya, gas, terakhir alumni kita yang ikut seleksi siapa tuh? Di Pertamina ya, Pertamina. ada 2 yang masuk. Pertamina di energi sumber daya mineral, Iya. ya, badan geologi, kemudian di kebencanaan juga ada. Jadi ya cukup luas, termasuk di pemerintahan tentunya ya sebagai PNS. Dan Tenaga bahkan pengajar. alumni kita sudah ada juga yang jadi dosen. Iya, di jurusan dosen tempat kita juga ada. Ya, angkatan 2014 sekarang sudah jadi Sudah baru jadi beberapa dosen di ya, teknik Ya. geofisika ya Pak ya. Iya. sudah lulus ya, sudah. Nah, mengenai kebebasan mahasiswa mengeksplorasi kemampuannya masing-masing. Kemudian apa Pak prestasi yang mereka dapat akan hal itu gitu Pak? Jadi beberapa mahasiswa kita untuk prestasi sebagai ketika dia bermahasiswa ya, itu kita juga memang mensupport. Jadi ada pembinaan khusus untuk kegiatan kemahasiswaan, khususnya peningkatan kompetensi maupun keorganisasian. Mahasiswa kita pernah juara ISEC ya, tingkat ASEAN. Kemudian kalau lomba-lomba tingkat nasional sudah sering ya yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa dari berbagai program studi teknik geofisika di Indonesia, itu mereka ada yang juara 1, juara 2, kemudian baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi Ya kita itu sering mendatangkan pembicara, jadi kuliah tamu dari praktisi. Kita itu sering ya. Misalkan dari Pertamina, dari PT Aneka Tambang, kemudian dari BMKG, bahkan dulu waktu Badan Geologi itu ketuanya silakan guys. Pak Saurono, nah yang terkenal itu pernah juga ngasih kuliah umum di tempat kita. Jadi kita seringkali mendatangkan para praktisi untuk mengasih kuliah tamu kepada mahasiswa. Kenapa? Karena kita juga ingin mencari hal lain di luar kampus, pemikiran baru pemikiran mungkin ya, lain. Pak. Ya betul. Dari praktisi-praktisi tersebut sehingga wawasan mahasiswa itu Lebih terbuka. tidak, ya betul, lebih terbuka, bukan hanya oh yang dikasih dosen itu ini dan ini tuh, tapi ada juga dari pihak lain dari segi praktisi. Kalau kita kan misalnya kurikulumnya ini kemudian kita tambahkan dengan hasil riset kita dan lain sebagainya. Nah kalau dari beliau-beliau narasumber di bidang praktisi itu sudah sampai sejauh mana perkembangan teknologi yang dibutuhkan di dunia industri. Nah itu kita juga memerlukan, sehingga salah satunya nanti untuk perbaikan juga kurikulum yang ya kita revisi di sekitar 4 tahun tersebut. Nah,
menarik sekali sepertinya teknik geofisika ini, banyak sekali program-program terbarukan gitu ya Pak ya Iya. dari teknik geofisika ini. Nah, menuju pertanyaan terakhir Pak, apa pesan-pesan atau sepatah kata mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru teknik geofisika ataupun calon-calon mahasiswa geofisika gitu Pak? Oke, terima kasih kepada calon-calon mahasiswa khususnya yang berminat di bidang teknik geofisika. Sekali lagi, jangan saudara bayangkan yang berat-berat, jangan dibayangkan yang susah-susah. Karena teknik geofisika adalah penerapan dari hukum-hukum fisika untuk mempelajari bumi, sehingga kita sifatnya adalah aplikatif dan pengembangan. Jadi kuliah di tempat teknik geofisika tidak pernah ada yang sampai buta, tidak juga ada yang sampai pingsan waktu kuliah gitu. Karena apa? Prinsip kita adalah belajar bersama, kita hanyalah sebagai fasilitator. Kemudian di teknik geofisika Universitas Lampung, dosen-dosennya juga ramah menurut saya. Di tempat kita ini sisi kekeluargaannya juga kita kedepankan. Jadi kadang mahasiswa itu konsultasi tidak hanya melulu bidang akademik gitu. Ada juga ternyata yang di bidang jodoh ada yang konsultasi seperti Bidang asmara ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi karena memang usia dosen di teknik geofisika yang terlalu senior belum ada, hanya satu ya. Masih relate ya Pak ya sama kehidupan kita mahasiswa. profesornya sudah satu, Profesor Suwarno yang kemarin sempat dikasih amanah sebagai dekan teknik, itu yang paling senior. Kalau yang lainnya ya masih relatif muda atau agak senior tapi masih berjiwa muda. Jadi tidak usah menjadi momok belajar di teknik, khususnya teknik geofisika, karena kita semua akan belajar bersama dengan fasilitas dan prasarana laboratorium maupun ruang kuliah yang kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Mungkin ada tambahan Pak? Ya. Dari Pak Syamsurijal. Jadi buat adik-adik SMA, jadi banyak sih peluang kerja ya. Kalau mau memilih peluang kerja di lapangan ya memang geofisika tempatnya, karena kita bagian lapangan ya yang banyak pengamatan terhadap fenomena di alam. Tapi pun yang suka di kantoran, ruangan AC tertutup yang betah berlama-lama depan komputer juga ada, karena bidang pengolahan data itu juga memang satu bidang yang khusus yang dibutuhkan di bidang geofisika. Sehingga ketika adik-adik SMA mau masuk geofisika, saya nanti kerja di mana, insya Allah akan sangat luas ya apa yang bisa Anda mau berkontribusi di bidang apa saja. Saya kira itu tadi juga jangan sampai kata fisika itu menjadi tanda petik, menjadi momok ya. Kita tidak, itu aplikatif lah, jadi tidak terlalu melulu harus penurunan rumus atau teoritis ya. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Bapak Syamsurijal dan Bapak Karyanto yang sudah bersedia hadir untuk menghadiri acara podcast PMB Unila. Semoga perbincangan kali ini dapat berguna dan menambah wawasan kita semua mengenai teknik geofisika itu sendiri. Baik, saya sendiri Aldri Indianto, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.